Saudara sekalian, kita masih melanjutkan akan Yusuf. Hari Minggu kemarin kita sudah belajar akan orang yang bernama Yusuf dan bagaimana Tuhan mengajar setiap anugerah, setiap favor yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu membutuhkan sebuah respon yang benar dari kita. Ada banyak orang ketika anugerahnya turun, dia biarkan dan anugerah itu bisa sia-sia. Karena Paulus mengatakan dia tidak membiarkan anugerah yang dia terima dari Tuhan menjadi tidak berbuah. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh orang yang bernama Yusuf. Ini orang yang luar biasa, semua kita mengerti itu, dan kita mengerti Tuhan membutuhkan Yusuf akhir zaman. Terlebih saya pribadi melihat bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Kita sudah memutuskan akan membuat sebuah company, sebuah PT dengan beberapa teman yang di Jakarta untuk memulai akan sebuah pelayanan di pertanian, agro. Ini bukan akan, tapi sudah dimulai dan kita sudah garap 200 hektar. Nanti kelak kalau itu jadi semua, saya berharap Anda bisa ikut melihat dan ambil bagian karena kita menggunakan akan mesin, akan teknologi, tidak lagi petani kita akan tanamnya mundur, karena apa yang dihasilkan dari kemunduran tidak bisa menghasilkan kemajuan. Maka kita akan dilengkapi dengan teknologi dan sebagainya, dan membutuhkan akan biaya yang sangat besar. Gereja tidak menggunakan uang gereja, karena itu tidak diperuntukkan untuk itu. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan kita cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Saya nanti pada waktu tanggal 6 minggu depan ini adalah peresmian secara protokolernya, dan itu akan dilakukan di sebuah desa di Kabupaten Demak. Bantu doa supaya ini merupakan sebuah kegerakan yang luar biasa. Kita sudah bicara tentang banyak hal, tadi siang juga kita ada meeting untuk membicarakan banyak hal. Saya melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dan visi untuk memberi makan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saya percaya tetap akan terjadi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, kita akan belajar tentang orang yang bernama Yusuf. Bagaimana ini bisa kita alami? Coba lihat pada Kejadian pasal yang ke-49. Kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kalau Anda sudah sampai di Kejadian 49, lihat pada ayat yang ke-26. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-26. Ini Yakub ketika dia mengucapkan berkat kepada Yusuf anaknya. Ada banyak yang dia ucapkan, pada ayat yang ke-26 dia berkata seperti ini. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang garis bawahi teristimewa di antara saudara-saudaranya. Alkitab mengatakan Yakub ketika dia memberkati Yusuf, dia berkata berkat yang kau terima, itu berkat yang paling sedap, berkat yang paling luar biasa, karena dikatakan kamu adalah orang yang paling teristimewa di antara saudara-saudaramu. Nah, kalau Alkitab itu mengucapkan satu kali saja, itu sudah pentingnya luar biasa. Kalau kemudian diulang lagi, itu sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, rupanya blessing ini diulang sekian ribu tahun kemudian oleh orang yang bernama Musa. Dalam pengurapan roh Tuhan, Musa mengucapkan akan berkat yang sama. Di mana itu? Ada pada kitab Ulangan pasal yang ke-33. Coba kita lihat kitab Ulangan pasal yang ke-33. Lihat pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tentang Yusuf ia berkata, Ulangan 33:13, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah,
dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dan dengan perkenan Dia yang diam dalam semak duri, biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Anda bisa lihat ada kata itu diulang berkali-kali. Terbaik, 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 terbaik. Diulang berkali-kali karena itu jatuh kepada kepala orang yang teristimewa. Kata teristimewa diulang lagi. Pertama diucapkan oleh Yakub, kemudian diulang oleh Musa ribuan tahun kemudian. Dan itu diucapkan untuk memberkati orang yang bernama Yusuf. Nah sekarang pertanyaannya adalah, mengapa sampai yang terbaik itu jatuh kepada orang yang teristimewa? Ada banyak orang berkata, ya jelas Pak, karena teristimewa itu. Tidak hanya itu saudara. Mengapa istimewa? Ini pertanyaannya. Oh ya, karena dia akan menjadi pembuka jalan, memberkati akan keluarganya, memberi makan banyak orang, bla 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 bla. Tapi kenapa sebetulnya digunakan kata teristimewa? Kalau Anda membaca di Alkitab, seluruh tokoh iman di Alkitab, mereka orang-orang yang teristimewa sebetulnya. Tapi kenapa khusus untuk Yusuf ini, Tuhan Allah Roh Kudus itu memberikan sebuah kata yang sangat spesifik dan yang ajaib, yaitu kata teristimewa. Ternyata menarik sekali. Mengapa ini istimewa? Dengarkan baik-baik. Saya mau tanya, siapa ingin dapatkan seperti Yusuf yang terbaik? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau tidak, buat saya saja. Alright? Maka syaratnya, Anda harus jadi yang teristimewa. Lalu orang berkata begini, bagaimana Pak teristimewa? Saya katanya orang biasa. Enggak. Anda mau teristimewa atau tidak, ternyata merupakan pilihan saudara dan saya. Mengapa? Perhatikan ini. Kata teristimewa ini dari bahasa Ibrani nasir. Aneh. Dan kata nasir itu satu di antaranya adalah orang yang mengenakan nezer. Nasir artinya orang yang mengenakan nezer. Nezer itu apa? Nezer itu bahasa Alkitabnya jejamang. Siapa yang tahu jejamang itu apa? Semacam mahkota. Ngerti? Jadi kata nasir artinya orang yang mengenakan mahkota. Orang yang mengenakan nezer. Tetapi yang lebih ajaib lagi, sebetulnya kata itu artinya adalah simbol daripada royal power. Orang yang sebetulnya punya kekuasaan suatu kerajaan atau raja. Nah orang berkata lagi, Pak ya kan gak mungkin semua orang itu punya royal power. Siapa bilang? Dari mana sebuah royal power didapatkan? Bukan karena Anda gagah-gagahan jalannya. Bukan. Bukan karena Anda tampil beda dibandingkan yang lain. Bukan. Ini bukan soal penampilanmu. Tetapi rupanya kata nasir itu, ini yang menarik, yang artinya orang yang mengenakan nezer atau mahkota, orang yang punya royal power atau kuasa seorang raja, itu kata yang sama sebenarnya ditulis, dipakai dalam Imamat pasal 25, coba kita lihat, nanti saya akan rangkum lagi, Imamat pasal 25, coba lihat pada ayat yang kelima, dan ayat yang ke-11. Sebelum Anda baca, lihat akan judulnya, supaya ngerti akan konteksnya. Imamat 25 bicara tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Nah, di antaranya ada peraturan begini, pada waktu tahun Sabat atau Yobel. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi. Kata tidak dirantingi itu adalah nazir.
Aneh nih saudara. Nanti saya jelasin. Janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ayat 11. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan engkau menabur dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, Alkitab mengatakan, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, itu nasir lagi, jangan kamu petik buahnya. Nah, sekarang dengerin saya. Alkitab mengatakan, yang terbaik itu jatuh di atas kepala orang yang teristimewa. Kata istimewa teristimewa dari kata nazir. Kata nazir artinya yang pertama adalah orang yang mengenakan nezer atau jejamang atau mahkota. Artinya orang yang punya royal power, punya kuasa kerajaan. Tetapi sebetulnya kata nasir juga artinya menggambarkan pohon yang tidak dikerat, tidak disiangi, tidak dipetik, tidak diambilin buahnya, dibiarkan. Kapan itu? Tahun Sabat, tiap tahun ke-7, dan tahun Yobel. Untuk apa, Pak? Itulah tahun di mana semua yang kita punya, semua kebun kita, semua yang ada pada kita biarkan setiap orang yang mau mengambilnya. Sedangkan pemiliknya hanya ambil secukupnya buat dirinya sendiri. Dan di tahun-tahun itu, semua yang lain boleh dinikmati oleh orang lain. Itu nazir, saudara. Dengan pengertian itu, dengarkan baik-baik. Kalau saudara dan saya punya hati seperti itu, itulah yang saya sebut golden heart. Kalau Anda membiarkan orang lain menikmati apa yang seharusnya engkau bisa nikmati, dan ada saat-saat di mana engkau hanya mengambil sebagian yang hanya cukup buat dirimu, tidak tiap tahun begitu, tapi ada waktunya kan seperti itu, maka Tuhan berkata, kamu nazir. Kalau kamu nazir, kamu adalah orang yang mengenakan nezer atau mahkota. Dan kamu punya royal power. Dan kalau engkau punya royal power, maka yang terbaik, semua Tuhan berikan buat saudara. Saudara, ini tahun Ayin Gimel. Ayin artinya mata, Gimel kita mengerti onta, tapi simbol huruf Gimel artinya orang kaya yang lari kejar orang miskin untuk tolong mereka. Dan di tahun ini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hatinya mau tolong mereka yang di bawah. Kalau itu sudah menjadi karaktermu, jiwamu seperti itu, hidupmu seperti itu, engkau rela apa yang engkau punya, pada saat-saat yang Tuhan mau dibagikan, diberikan untuk memberkati orang lain dan menyentuh orang hidup orang lain. Maka Tuhan berkata, engkau nazir nak, engkaulah orang yang mengenakan nezer. Banyak orang mengatakan panggilan saya raja. Panggilan raja dalam hidupmu muncul, apakah engkau seorang nazir? Bukan dalam pengertian sekedar kita memakai mahkota, tetapi apakah kita membiarkan ada saat-saat dalam kehidupan kita, orang lain kemudian mengambil dan menikmati hasilnya, terutama mereka yang membutuhkannya. Lalu orang bertanya, apakah Yusuf juga seperti itu? Mari kita lihat Kejadian 49. Kita balik ke Kejadian pasal yang ke-49. Kalau Anda sudah ketemu di Kejadian 49, lihat mulai ayat yang ke-22. Kejadian 49, lihat mulai ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Lihat, dahan-dahannya naik mengatasi tembok, melewati akan tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya dan memanahnya dan menyerbunya,
namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, dan dikatakan berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa, Nazir, di antara saudara-saudaranya. Alkitab mengatakan dahan-dahannya itu tumbuh dan dia melewati akan tembok. Kalau Anda pernah dengar khotbahnya Bill Wilson sekian tahun yang lalu, dia khotbahkan tentang dahan yang melewati tembok. Di seluruh dunia berlaku peraturan begini. Kalau Anda nanam pohon mangga misalnya, lalu rantingnya itu menjorok kepada tetanggamu, maka buah yang ada di atas halaman tetangga itu milik siapa? Tetangga. Kalau diambil, dipetik, engkau tidak boleh marah. Di seluruh dunia berlaku hukum seperti itu. Kalau sampai kemudian dia menjorok keluar ke halaman atau ke pinggir jalan, dan ada buahnya di situ, milik siapa? Milik bersama. Orang yang lewat, lihat buah itu di atas dan bawahnya jalan raya, bukan propertimu, dia boleh ambil dan dia boleh menikmatinya. Bukankah itu sebuah kenaziran? Orang yang membiarkan sebagian dari apa yang dia punya, dia berikan untuk orang lain menikmati. Itu yang saya sebut dengan golden heart. Dan kalau orang punya kenaziran, dia punya golden heart, maka Alkitab mengatakan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, itu artinya golden hands. Maka apapun yang kau sentuh akan diberkati oleh Tuhan dan jadi luar biasa. Ini Yusuf, saudara. Ketika saya baca lagi cerita ini, saya bilang, Tuhan, ada banyak hal yang sebetulnya engkau ingin teriakkan, engkau ingin ungkapkan kepada banyak orang. Bahwa sebenarnya itulah kenyataan yang Tuhan mau berkata, nak, inilah hari-hari yang aku mau, supaya engkau mengerti akan hal itu. Saudara, pada waktu Benny Hinn datang di tengah-tengah kita, beliau mengajar akan 7 orang yang mendapatkan transfer kekayaan bangsa-bangsa. Saya mau ulang, yang pertama Abraham, yang kedua Ishak, ketiga Yakub, keempat Yusuf, kelima Israel, keenam Salomo, ketujuh Petrus Agung. Amin. Puji Tuhan. Anda tidak ingin itu. Harusnya Anda sambar dengan cepat. Tapi Anda lebih lambat dari saya. Saya tidak tahu Anda nomor berapa. Benny Hinn hanya punya 7. Kalau Anda lebih dari 7, ngarang sendiri berarti. So anyway, ketika dia ngomong seperti itu, Tuhan itu bicara sama saya di situ. Saya kan duduk di situ baik-baik. Dia berkata begini, nak, dari semua di Alkitab, semua, tidak satu pun yang sebetulnya hanya mendapatkan dari persembahan umatku. Persembahan umatku itu terutama dipakai untuk rumahku. Begitu kamu keluar dari rumahku, tugasmu melebar ke dunia. Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu sebuah blessing yang berbeda. Namanya menjarah harta kekayaan orang fasik dan bangsa-bangsa. Anda mau tahu seberapa kefasikan yang akan dijarah? Kadang-kadang saya ini bingung, saya bilang, Tuhan, aku ini gak ngerti lah. Tapi dia ngomongin, coba perhatikan di Alkitab, saudara. Ketika orang Israel itu menjarah, kalau Anda perhatikannya, Tuhan itu suruh mereka ambil perhiasan mereka. Dan dia berkata, kenakanlah kepada anakmu laki-laki dari perempuan. Saya bilang, Tuhan itu kan aneh. Orang Mesir itu sangat percaya dewa-dewa. Lihatlah semua dokumen atau catatan sejarah
lihatlah tulisan gambar di piramid-piramid mereka. Semua ornamen hiasan itu ornamennya dewa. Tuhan berkata, kenakan kepada anakmu laki-laki dan perempuan. Bayangin saudara. Sampai seperti itu Tuhan berkata, aku jarah mereka untuk engkau. Dan kemudian Tuhan berkata, kalau engkau ingin memberkati bangsa ini, engkau tidak bisa mengandalkan hanya kepada persembahan dari umatku. Walaupun saya tahu di tengah-tengah kita telah mengerjakan sangat luar biasa. Tuhan berkata ada jatah lebih besar lagi. Di luar aku sediakan buat hidupmu. Abraham terima dari harta orang-orang asing. Jelas itu, baca di Alkitab. Dari Mesir, dari Firaun. Ishak terima dari tanahnya orang Filistin. Yakub terima dari Laban. Yusuf terima dari Mesir, dari Firaun. Orang Israel terima dari Mesir lagi. Salomo terima dari bangsa-bangsa. Ratu Sheba dari Afrika membawa begitu banyak. Dan saya percaya kita akan juga nikmati yang sama. Itu yang Tuhan sediakan buat Anda. Apakah engkau punya golden heart? Sehingga Tuhan berkata engkau seorang nazir. Karena hanya orang yang punya hati yang emas, dia akan punya tangan emas. Kalau engkau hatimu tidak emas, diberi tangan emas, akan jadi cerita Raja Midas yang dengan judul The Midas Touch. Anda pernah dengar itu? Itu cerita itu muncul di daerah Turki sebetulnya. Dan sampai sekarang masih ada di daerah Turki. Itu cerita tentang Raja Midas. Satu hari dia bertemu, kurang lebih ceritanya dengan dewa, dan dia minta supaya apapun yang dia sentuh jadi emas. Hanya dia tidak sadar bahwa itu berbahaya. Ketika dia lapar, dia ambil buah, dia sentuh buahnya jadi emas. Giginya tidak cukup untuk ngerokoti emas, saudara. Dia pengen makan daging, disentuh jadi emas. Anaknya datang, dia peluk, anaknya jadi emas. Datang istrinya, jadi emas. Sampai dia nangis, saudara. Dia berkata, ini kutukan buat saya. Karena ketika itulah dia kehilangan semuanya. Kalau hatimu bukan hati yang emas, kalau sampai tanganmu diberi tangan emas, ujungnya akan menghancurkan akan hidupmu sendiri. Yusuf memulai dengan sebuah kenaziran, yang Alkitab berkata, dahannya itu melewati akan tembok, dan di saat itulah kita mengerti ada porsi dari hidupnya yang memang didedikasikan terus-menerus untuk orang lain menikmatinya. Dan hanya orang yang punya hati emas, dia akan bisa memiliki hati seperti itu. Maka akibatnya segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan akan memberkatinya dan jadi berhasil. Ketika saya berdoa dan Tuhan ngomong seperti itu, saya kaget sih. Saya bilang, Tuhan, ini sebuah pengertian yang baru buat hidupku. Tuhan berkata, ya, engkau harus beritahu anak-anakku bahwa jatah mereka bukan hanya kecil, jatah mereka itu luar biasa. Anda akan diberi otoritas Tuhan yang cara Tuhan yang luar biasa. Asal engkau punya hati emas. Lalu kemudian saya ini orang yang seringkali tidak gampang mau begitu saja. Saya tahu saya hidup di dunia, saya menghadapi cara berpikir orang yang aneh-aneh dan macam-macam. Saya bilang, Tuhan, berikan sesuatu kepadaku. Lalu kemudian dia ingatkan saya sesuatu. Ini ceritanya agak panjang, tapi saya persingkat karena nyangkut akan orang-orang lain. Saya nggak mau terlalu mengekspos. Setelah melewati suatu proses tertentu, tiba-tiba satu hari seseorang datang ke saya. Dia bilang begini, Pak, saya ini suka dengan lagu Hineni. Saya bilang, ya jangan suka lagunya tok. Saya bilang, kita harus hidup dalam kerendahan hati, hati hamba. Iya, Pak. Terus saya diam-diam mempatenkan merek itu. Mateng, saya bilang. Lah kalau engkau patenkan, kita nyanyi lagu Hineni yang klaim kamu kita suruh bayar. Enggak, Pak, bukan itu. Pokoknya saya patenkan. Nah, terus sekarang ini saya serahkan ke Bapak patennya. Lah gopo, saya bilang. Buat apa aku memberi kamu hak paten Hineni?
Nanti Tuhan itu malah gini, kayak ngono dipatenke, dikeplak Tuhan, habis saya buat apa? Saya bilang. Dia bilang begini, dia bilang, Pak, bagaimana kalau kita buat aja Pak sesuatu. Singkat cerita saya bicara dengan dia bilang ini saya serahkan ke Bapak patennya, dan dia tanda tangani segala macam lah. Lalu kemudian dia berkata, saya punya ide. Lalu dibuatlah sebuah produk, saudara. Anda mungkin sebagian sudah tahu. Dan kemudian saya berkata dengan teman-teman yang pegang itu, saya bilang begini, saya mau ini jadi sebuah hal yang berbeda. Ini bukan alat untuk cari uang. Ini alat untuk menolong banyak orang. Saudara, sudah kira-kira berapa ya? Hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan kami kerjakan ini. Dan sebetulnya porsi terbesar diberikan kepada penjual yang di bawah. Dan setahu saya, kalau orang itu bisa jual sehari cuma 3 biji aja, itu maka hidupnya dia 1 hari itu bisa tercover untuk makan seluruh keluarga. Dan memang terbukti seperti itu. Dalam 2 bulan terakhir, hari ini saya mau berkata buat Anda, ada ratusan keluarga yang jual di bawah. Kita nggak pakai promosi di koran, di mana nggak ada promosi. Kita nggak ada promosi, tidak buat baliho, tidak teriak-teriak. Tapi teman-teman rumah singgah, teman-teman yang di bawah dari kota-kota itu, semua kerja ibu-ibu masuk keluar kampung jual begitu. Dan itu ratusan jumlahnya. Dan mereka diberkati sampai dengan hari ini. Banyak orang berkata, untuk apa Pak? Ya untuk itu. Sebagian keuntungan yang kita dapatkan, kita akan persembahkan nanti untuk Rumah Shalom. Sehingga mereka akan terjamin sampai kapanpun secara kontinu anak-anak ini bisa tumbuh. Yang kelola di sana, saya bersyukur ada orang namanya George Muller, abad kesekian. Kalau mau makan aja buat anak yatim piatunya, piring kosong di depan, sembayang sampai ada orang ngetuk pintu, ngasih makanan. Saya bersyukur ada iman seperti itu. Tapi ini masa percepatan. Imannya harus diarahkan kepada yang lain. Saya percaya sekarang ada waktunya orang-orang, dia memang mendedikasikan dirinya, dia kerja. Sambil dia tolong ratusan, dan saya berdoa akan jadi ribuan ibu-ibu nanti di bawah akan tertolong. Sementara Rumah Shalom anak-anak itu terjamin oleh karena ada orang-orang yang terus-menerus mendedikasikan apa yang dia dapatkan itu buat kemuliaan nama Tuhan. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Saudara, ini yang saya perhatikan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib. Lalu kemudian saya pernah share tentang student company. Saya melihat respon itu luar biasa. Ada respon yang memanfaatkan, saya tahu persis itu. Ada respon yang tulus. Yang memanfaatkan itu, dia butuh modal. Suruh kita bayari bisnisnya. Nanti 40% buat gereja. Saya bilang, wes ora usah. Kowe tak ewangi tak doake wae dalam nama Tuhan Yesus, engko diberkati. Itu bukan respon nolong. Itu respon orang cari modal. Ya pinter-pintere orang, saudara. Ya. Tapi saya mau berkata buat saudara, ada juga yang tulus. Ada seorang bapak datang ke saya. Dia ngomong terang-terangan, saya sudah lebih dari cukup Pak buat hidup saya. Saya punya ide, saya punya ini, saya punya ini. Lalu kemudian kami bicara. Dia berkata, saya akan aturkan semua, terus saya serahkan semua ke gereja. Dan pelaksanaannya gereja tidak usah keluar apa-apa. Saya modali semua. Transparan semua, hasilnya saya serahkan saja. Untuk apa? Banyak. Yang pertama kita akan mungkin support rumah sakit. Saudara tahu rumah sakit kalau nanti selesai, satu hal. Tapi pelaksanaannya, saya lagi membayangkan sebuah bantuan lembaga keuangan yang jadi pendamping. Saya membayangkan ya, ada orang kecelakaan atau parah masuk UGD kita. Anda mau apain? Isi dulu formulirnya ya, namanya siapa? Terus gini-gini. Namanya siapa? Ini 2 juta dulu ya. Ayo. Saya sudah menjumpai cerita begitu, akhirnya meninggal. Nah meninggal, oh mati ya, mati. Gitu, kayak nggak ada manusianya. Seseorang harus berbuat sesuatu,
harus ditulungi. Tapi Anda mengerti ya, menolong orang itu tidak membuat Anda kebal terhadap pemanfaatan orang lain. Tanyalah para kepala sekolah kita. Berapa yang sungguh-sungguh memang miskin butuh pertolongan, siapa yang sebetulnya pura-pura aja. Dan gak jelas. Ujungnya hanya minta kita bayari dan gratiskan semua. Tidak banyak sih. Tapi kalau sekolah kan terukur. Ya kalau kita bertahan, kita nggak bayari, dia nggak mati kok. Tapi kalau sudah gitu, darah kemana-mana, sudah nafas sepenggal-sepenggal, masa Anda berkata gini, bayar dulu ya, ini darahnya larang. Awake dhewe je Dracula, nyedoti tok ngono, ngomongnya gitu saudara. Ini semuanya bayar, nggak bisa. Mau bagaimana? Harus menurut saya ada sebuah lembaga, yayasan, yang menurut saya kantorlah di situ kalau perlu. Ya tolong isi. Hanya tidak bayar Pak. Ya itu resiko memang. Kecuali kita mau kejam lagi. Ben mati salah bayar. Nah, mati tenang saudara. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Menurut saya ya, kalau orang di sekolah ngapusi, nipu masih nggak terlalu. Tapi kalau antara hidup dan mati, ya, setelah ditolong, terus nipu, memang sengaja nggak mau bayar, ya sudah toh. Tuhan yang punya hidup toh. Besoknya keceklek lagi ya bisa saudara. Ya toh Tuhan itu adil kok. Tenang aja. Iya kan? Saya memikirkan sesuatu yang bagaimana ke depan ini kita berpikir yang progresif, tapi bukan untuk uangnya. Bagaimana kita ngulurkan dahan-dahan kita yang penuh buah ini untuk nolong orang lain. Sampai satu hari ada seseorang yang datang itu dia berkata begini, Pak, ini saya mau berikan aja lah buat gereja. Dia buka semua, sudah Pak, saya serahkan. Dan dia bilang, ini apa? Saya bilang, oh ini Pak, ini seperti suplemen Pak. Suplemen hebat. Dalamnya mengandung garam Himalaya. Oh, garam orang Himalaya itu dari mana? Ternyata itu ada, saudara. Beberapa teman pernah ke Nepal, ada danau di Nepal, itu asin. Di ketinggian. Saya dengar ketika mereka di ketinggian itu, ada yang sudah bertobat, siap-siap mati. Terus nggak jadi, saya nggak tahu, nakal lagi atau tidak. Itu kalau Anda punya suami atau teman yang susah bertobat, bawa ke Nepal. Itu lewat ya, udah oksigennya tipis sudah. Nah itu bertobat pasti saudara itu. Tenang. Nah setelah balik terus bambung lagi nggak tahu. Tapi waktu di situ tuh pertobatan terjadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata dipelajari dulu zaman Nuh, air itu kan naik. Air naik kan, itu kan air laut juga naik. Sampai ngerendam di daerah bukit-bukit itu. Nah, waktu airnya surut, mereka terperangkap di situ. Di cekungan-cekungan itu, terus membeku. Dan itu ternyata luar biasa. Jadi dia berikan, dia bilang, ini sudah saya coba Pak, ini. Saya bilang, kerjakanlah. Biarkan ini suatu hari akan jadi dukungan luar biasa. Menyelamatkan nyawa banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan menurut saya, itu jauh lebih ajaib dibandingkan tiap hari saya bilang, ayo ngambil persembahan. Rumah sakit terus bangkrut, ngambil persembahan. Anda capek juga lama-lama berkata, ya kan? Saya melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Tapi bukan soal sistemnya, tapi soal apakah hati kita bisa begitu tidak. Dan saya cerita begini tidak tanpa resiko loh. Nanti ada orang-orang kan datang, Pak saya juga punya, tolong dijualkan Pak. Ya saya sudah ngerti, nggak terlalu bodoh juga saya sebetulnya saudara. I know. Tapi saya mau berkata buat Anda, bahwa inilah saat-saat yang paling ajaib untuk minta kepada Tuhan punya hati yang emas, supaya Anda dan saya punya tangan emas. Dan tangan emas terbaik dari hati emas terbaik itu ada pada satu nama, namanya Yesus. Dari mana kita mengerti? Ayat terakhir, Yesaya pasal yang ke-53. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53. Apa yang tadi saya ceritakan itu sudah beredar di kota-kota lain. Jadi berkat buat begitu banyak kota dan memberkati banyak orang. Saya percaya
akan jadi sesuatu yang ajaib. Tentu kita membuka diri, kalau ada teman-teman kota-kota lain yang mau ambil bagian, ini merupakan waktu yang ajaib sekali. Oke, Yesaya 53. Lihat pada ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan perhatikan, ini ngomong tentang Yesus ya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kalau Anda lihat dalam bahasa Inggrisnya, digunakan kalimat and the will and pleasure of the Lord. Kehendak dan apapun yang menyukakan Tuhan shall prosper in his hand. Akan jadi, akan berhasil, akan limpah di tangannya. Penderitaan yang dia alami mengorbankan dirinya, membuat Alkitab berkata, and the will and pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Coba buka kedua tangan saudara. Katakan dalam nama Yesus, tangan ini akan jadi tangan emas. Kalau aku punya hati emas, taruh tanganmu di dada saudara. Hati emas akan menghasilkan tangan emas. Amen, saudara. Itu caranya. Yusuf mengatakan, dikatakan Alkitab dia Nasir, dia punya hati emas, dia punya golden heart, sehingga dia punya golden hands. Saya berdoa, itu akan terus kita punya dan kita miliki dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Tuhan akan bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kita sampai kapanpun. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa sama-sama.